BBM naik lagi, Pertalite 10.000. Betul. Ya. Hubungannya dengan Grand Civic ini, konsumsi bahan bakarnya gimana? Sekarang nih harganya berapa nih Grand Civic? Nah, kalau bicara harga, Halo guys, kali ini gue datang di kopdarnya Grafitik. Grafitik ya, Cilegon atau mana ini Om? Grafitik Cilegon. Grafitik Cilegon. Jadi ini gue berada di Landmark Kota Cilegon. Langsung aja kita ngobrol dengan Pak Yosep. Pak, Om, Bang atau gimana nih? Kalau di komunitas mobil ini kebetulan memang saya dipanggilnya Abah Otep. Abah Otep, Ya. Ini sebagai ketua Grafitik. Bukan ketua sih Bukan sebetulnya. ya? Ketuanya ada. Kebetulan memang lagi masuk sip siang ini. Oh, sip siang. Ya. Ya saya sebagai pembina aja. Grafitik ini ada berapa membernya nih? Member Apa? kurang lebih ada 9. Ada 9. Kurang lebih 9. Ada 9. Betul. Itu ada di mana aja? Atau di Kota Cilegon atau dari mana aja member 9 itu? Domisilinya kita yang di Pandeglang itu ada 3. Yang domisili benar-benar Cilegon itu ada 3 juga. Ada 3 juga. Di Kramatwati itu artinya perbatasan Serang dan Cilegon itu ada 1. Kota Serangnya itu ada 2. Om, kalau Gitu. Om lagi, Abah Atep, Otep. Abah Otep, Grafitik ya. Grafitik itu di seluruh Indonesia ada nggak? Ada, kebetulan ya? memang kita komunitas ini komunitas nasional, bukan komunitas lokal. Oh, jadi ini chapter Cilegon lah. Chapter Cilegon, betul. Tapi gabung Chapter. dengan Serang, Pandeglang, Ya. Rangkas ya? Enggak, Rangkas kebetulan memang belum ada. Belum ada, belum ada. baru sampai Pandeglang kita. Rencananya sampai jam berapa nih di sini? Ya sampai seininya aja, sekeselnya di sini. Sekeselnya aja. Gitu. Nah, Om, kalau Grafitik itu kan Grand Civic ya? Ya, Grand Civic. Ini kalau saya lihat tadi ada Nova juga. ya. Berarti termasuk juga? di sini? Termasuk. Jadi begini, Ah. Grafitik ini memang mengakomodir seluruh Civic generasi keempat, baik versi sedannya maupun versi hatchbacknya atau kita sebut Nova. Gitu. Jadi ini SH4, kalau yang versi hatchbacknya SH3. 1200 cc. 1500 dong. 1500. 1500. 1500 cc. Kalau yang Nova itu 1300, kalau yang 88 89 1300, tapi Nova yang 90 91 itu 1500. 1500. Seninya mobil tua itu kan terlihat jadul, tapi kalau yang modelnya ini timeless ya. Nah, Timeless itu Honda betul. apa? Jadi nggak makan zaman Ya, lah. Kalau misalkan nggak Honda makan Grand zaman. Civic ini. Ini tuh rata-rata tahun berapa nih Grand Civic nih? Kalau yang putih nih, Kalau yang putih 89. 89. 89. Kalau yang biru Yang ini 91. 91. Yang biru laut 88. 88. Yang itu 88. 88. Ya. Oh, jadi ini generasi Ini generasi keempat Civic. Oh, generasi keempat Civic. Betul. Kalau Civic tuh kan udah berapa generasi sampai sekarang itu ya? Sampai sekarang kurang lebih ada 11 generasi. 11 generasi, ya. Jadi ngitungnya begini, ini kan generasi keempat. Setelah ini ada namanya generasi kelima, yaitu generasi Genio dan Estilo. Setelah itu generasi Vario. Itu Vario itu berarti generasi ke-6. Nah, dari 6 masuk ke Civic VTI S itu generasi ke-7. FD berarti generasi ke-8-nya Civic. Kalau untuk Grand Civic ini perawatannya susah nggak sih? Alhamdulillah kalau bicara perawatan ya, kita masih banyak di toko-toko spare part gitu kan. Apalagi dengan ditunjang komunitas ini, kita solid, artinya kita butuh spare part ataupun yang berjiwa modifikasi, kita banyak di chapter-chapter lain atau kota-kota lain yang mensupport. Artinya spare part tuh masih banyak tersedia lah. Masih banyak tersedia.
Dari yang KW, ori atau gimana? Kalau di Honda memang kebetulan kita nggak ada KW. Nggak ada KW. Nggak, jadi kita bisanya orisinil. Orisinil ya? Iya. Kalau di Honda memang kita orisinil semua. Barusan baca berita BBM naik lagi, Pertalite 10.000. Betul. Ya, Pertamax 12.500. Ya. Nah, hubungannya dengan Grand Civic ini konsumsi bahan bakarnya gimana? Alhamdulillah kalau bicara konsumsi bahan bakar kita CC 1.500 ya. Anggap aja 1.500 sama dengan versi Grand Nova-nya. Kita bisa dikatakan 1:10-11 lah kalau untuk dalam kota. Dalam kota. Ya, luar kota bisa 1:12-13. 1:12-13. Ya. Itu kalau luar kota. Luar kota. Ya, 1.500 ya. Kita mesin, kita mesin masih karbu loh ini. Mesin karbu ya? Karbu, bukan injek. Bukan injek. Ya. 1:15. Saat ya kalau untuk luar kota 1:12, 1:13 lah untuk luar kota. Om, kalau perawatan kan biasa kalau komunitas, salah satu fungsi ikut komunitas itu kan kita bisa sharing-sharing kalau misalkan ada rusak. Betul. Terus rekomendasi bengkel. Betul. Itu ada nggak di sini? Alhamdulillah, kebetulan kalau bengkel rekanan kita ada di sini. Artinya kebetulan ownernya atau owner dari bengkel itu juga menguasai untuk mesin-mesin karburator. Karburator. Kita mulai dari mungkin pembersihan karbunya, dia udah paham lah. Oh, gitu. Terus, udah paham. Betul. Oke. Perawatan mudah, terus misalkan spare part juga mudah. Om, mudah. kalau boleh tahu, sekarang nih harganya berapa nih Grand Civic? Nah, kalau bicara harga, kita memang jatuhnya ke hobi ya, harga hobi, nggak ada harga pasaran. Civic ini nggak ada harga pasaran. Tapi kalau mau dirata-ratakan, mungkin kalau taruh kita rata-rata ya, bicara rata-rata penjualan, harga versi sedan sama versi hatchback, jujur masih mahal versi hatchback atau Nova. Ya? Nova. Itu, karena mobil itu memang versinya 2 pintu, peminatnya pun didominasi ya usia-usia masih di bawah, ya muda lah. Tapi kalau yang versi sedan memang rata-rata udah faktor usia juga, gitu ownernya. Nih, kalau berapa pasarnya itu? Hobi susah ya? Susah ya. Ada yang murah, tapi pasti otomatis ada harga ada rupa. Ada harga ada kadang-kadang gitu kan. Kita ketemu murah nih, belum tentu nomor rangkanya utuh. Oh. Biasanya keropos nomor rangka tuh. Sip. Nomor rangka keropos atau mungkin blok mesin udah beda. Karena kan memang bisa disubstitusi atau dikanibal. Terus mesin tuh. Tips buat teman-teman semua di rumah nih, kalau misalkan ada yang berniat membeli Grand Civic. Betul. Tipsnya apa tuh? Secara global, baik itu kalau 88, 89 itu disebutnya Civic LX kalau versi sedan. Untuk 90-91 Grand Civic, begitupun dengan Nova yang 889 itu Civic Nova, kalau yang 90-91 Grand Civic Nova. Gitu. Artinya kalau untuk tips bagi pemula yang ingin bermain mobil tua, yang jelas pastikan dulu keberadaan spare part. Spare part. Artinya spare part itu masih banyak nggak di pasaran. Itu pertama. Yang kedua, kita bicaranya komunitasnya nih. Mau tidak mau namanya mobil tua memang harus ditunjang sama dunia komunitas. Mobil tidak selamanya di dalam kota, takut kita suatu saat pengen keluar kota gitu kan. Ya artinya kalau kita menemukan trouble di jalan, kita bisa menghubungi chapter terdekat. Gitu. Jadi kalau misalkan mau beli nomor rangka pasti dicek dulu. Ya. Nomor rangka terus keberadaan surat-surat. Kadang-kadang kan cuma sebelah tuh STNK-nya aja ada. Kadang-kadang BPKB-nya tidak ada gitu tuh. Jadi memang hal-hal selain teknis itu yang perlu diperhatikan. Tentunya. Betul. Gitu. Terus kalau perawatannya sendiri, tips and triknya apa nih untuk teman-teman semua di rumah pemula yang mungkin di rumah punya Grand Civic nih? Tipsnya apa perawatannya? Pasti yang pertama itu radiator. Umumnya mobil tua ini kan kendalanya sering overheat. Nah, tips untuk
mengecek radiator itu normal atau tidaknya, kita bisa lihat dari indikator jarum yang ada di tampilan speedometer. Nah, kalau memang artinya jarum itu naik terus, berarti oper itu harus dicek air. Pertama itu air radiator, terus mungkin fan-fannya, sama jalur-jalur selang yang masuk ke radiator. Tuh. Selebihnya Islam aman-aman aja lah kalau mobil ini. Ganti oli biasa, ganti ya. radiator. Berarti yang paling harus diperhatikan betul. adalah radiator. Om Said. Nanti nunggu angkot mundur dulu itu. Kebetulan ada Pak Said. Pak Said ini tetangga ya, tetangga rumah. Kebetulan anggota cep Grafitik juga. Om, mau tanya nih, kenapa sih kok milih Grand Civic atau pengen memiliki Grand Civic itu alasannya apa? Pertama dulu kan waktu tahun 88 ya. Ya. Sejarahnya tahun 88. Itu kawan saya dia baru beli. Saya itu nyoba ini tahun 90. Berarti kan mobil baru 2 tahun ya. Setelah sekian banyak saya nyoba mengendarai mobil sedan terutama gitu ya. Belum pernah nemu seenak mobil Civic, Honda Civic. Jadi itu yang menjadi idola saya. Dan bagi saya bukan ini mungkin udah yang kelima saya ganti. Gonta-ganti gitu. Dan belum pernah merasakan sensasi yang sama dengan Civic gitu loh. Berarti kan mobil ini memiliki kenangan tersendiri lah. Betul ya. Jadi saya realisasinya tahun berapa itu baru kebeli itu mobil itu. Jadi bayangan saya, kapan saya punya mobil? Akhirnya terbeli juga meskipun bekas kan gitu. Dan ini bagi saya ini mobil legendaris ini. Iya. Gitu. Plat B. Saya ada 2 di rumah, ada yang putih. Ada putih. Nah, ini kebetulan baru dapet. Saya kirain saya mau pindah mesin ke yang ini kan Matic ya. Matic. Ini udah Matic ini. Ada yang Matic? Iya, ada yang Matic. Jadi saya mau pindah gambaran saya, beli ini saya lihat mesinnya masih bagus ini. Kalau mendengar dari suaranya gitu ya. Saya pikir tinggal pindah aja gitu, ternyata banyak harus yang dirubah, makanya nggak jadi. Ini mau nggak mau paling kita coba perbaiki pelan-pelan, layak jalan gitu, bodinya kelihatan dipandang enak gitu. Itu. Makasih Pak Said. Ya. Jadi gitulah teman-teman semua, dinamika memiliki mobil tua memang harus siap-siap ya di rumah. Iya. Gitu. Betul. Terus terima kasih juga buat Abah Hotep untuk obrolan pertama kita untuk di season ini. Boleh. Mudah-mudahan ada kesempatan kedua lah untuk ngobrol-ngobrol. Iya dong, harus berkelanjutan. Sekian video singkat kita kali ini. Semoga menambah wawasan teman-teman semua di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Civic generasi 4. Salam Civic generasi 4. Nah, bahwa untuk memiliki mobil tua tuh harus siap. Siap segala-galanya. Siap segala-galanya ya. Siap mental terutama, ya otomatis lari ke finansial juga. Ya siap segala-galanya kalau bicara main mobil tua. Mungkin kurang lebih begitu. Mungkin anggapan teman-teman semua di rumah kan mobil tua. Paling perawatannya gampang, nyari onderdilnya juga gampang. Tapi aktualnya kompleks. Ya artinya apa ya? Ya di luar ini orang, di luar anggapan orang, kita masih banyak di toko-toko spare part gitu. Dan keberadaan komunitas juga memang selalu menunjang untuk ketersediaan spare part. Karena belajar juga ya. Gitu, iya. Nah. Kali kesetting nggak? Kesetting.